private contractor. No need to be nervous. What do I do? The movie star's gonna melt. Shadow me. Do whatever I do. The movie star. Blackmail. Hai guys, kembali lagi dengan Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film action komedi. Film ini mengisahkan tentang aksi agen mata-mata dan tim dari aliansi intelijen global. Mereka berupaya menghentikan penjualan senjata berteknologi baru yang mematikan. Film ini dirilis pada bulan Maret 2023 dan diganjar dengan rating 6,5 dari 10 bintang berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Operation Fortune. Opening movie mengawali cerita di kota London. Di sana kita berkenalan dengan seorang pria bernama Nathan Jasmine. Nathan merupakan kontraktor swasta yang memiliki agensi intelijen spesialis mata-mata. Pemerintah Inggris yang diwakilkan oleh Tuan Nathan akan menyewa Nathan untuk melaksanakan sebuah misi rahasia. Nathan diberitahu jika 2 hari lalu terjadi perampokan bersenjata di luar gedung Odessa, Ukraina. Dalam perampokan itu sebanyak 20 penjaga keamanan dibasmi habis. Para perampok mengambil sebuah perangkat yang sangat penting. Perangkat yang dicuri itu masih misteri karena pemerintah Inggris masih belum tahu pasti itu perangkat apa. Namun berdasarkan informasi dari intelijen, perangkat itu mereka sebut sebagai The Handle. The Handle akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Untuk itu, Nathan menyewa Nathan untuk merebut kembali perangkat itu sebelum dijual bebas di black market. Oke, baiklah, kata Nathan. Untuk melaksanakan misi ini, Nathan akan menunjuk Orson Fortune sebagai pemimpin misi. Nathan lalu menyarankan Nathan untuk mengajak ahli IT bernama John untuk ikut dalam misi. Negatif, kata Nathan. John kini direkrut oleh kontraktor swasta lainnya yang dipimpin oleh Mike Hook. Diketahui Mike adalah kontraktor swasta saingan Nathan. Untuk posisi ahli IT, dia sudah merekrut seorang wanita bernama Sarah Fiddle. Menurutnya Sarah lebih kreatif dan fleksibel daripada John. Selain itu, Nathan juga mengajak seorang pemuda bernama JJ Davis. JJ Davis ahli komunikasi, senjata, dan bela diri. Sarah dan JJ adalah kombinasi sempurna, kata Nathan, untuk mendampingi Orson. Nathan kemudian menemui Orson di Maroko. Bertemu dengan Orson, Mike bercerita tentang The Handle yang dicuri. Pada intinya dia memberitahu Orson mereka harus merebut kembali The Handle sebelum beredar di black market. Mereka pun terbang ke Madrid. Di Madrid, Sarah melaporkan jika dia telah melacak seorang kurir. Kurir itu membawa hard drive yang berisi data dari The Handle. Mereka pun membagi tim untuk menangkap si kurir. Nathan standby di mobil van yang akan menjemput target. Sementara Sarah standby di depan komputer sebagai CCTV mereka. Orson dan JJ serta 2 agen wanita bernama Marcia dan Jen standby dalam bandara untuk menangkap target. 3 jam kemudian Sarah mengkonfirmasi jika target sudah berada di sana. Melihat target, Orson kemudian meminta JJ untuk standby di lantai bawah, sementara dia bergerak mendekati target. Namun rupanya guys, ada agensi lain yang mengincar target mereka. Jen dan Marcia telah dilumpuhkan, begitu juga dengan jaringan CCTV Sarah telah rusak. Mengetahui hal itu, Orson yakin jika Mike dan timnya yang melakukan itu. 2, 1. A few more bees buzzing in the car. East parallel doors. Senor? Nathan, you're needed. Incoming. JJ, wheel. Berhasil menculik target, mereka pun dikejar oleh Mike dan timnya. Sarah kemudian meminta Nathan untuk membantunya menyalin isi hard drive itu. Di perjalanan, si kurir kemudian mengatakan, "Mereka telah menyekap istriku dan akan membunuhnya jika aku tidak mengantar hard drive ini. Mereka tidak tahu wajahku, untuk itu dia minta tolong kepada Nathan.
untuk mengantar hard drive itu ke Cafe Duchess meja 12 pada jam 6 sore. Mike dan timnya memblokir jalan dan membuka paksa pintu mobil Nathan. I've got it. Let it go. That belonged to me. Awesome. Mike? Let's go. Sesuai informasi si kurir, Nathan pun mengantar piranti itu ke Cafe Duchess dan mencari tahu siapa pembelinya. Sarah dan Orson memantau melalui kamera yang terpasang di kacamata Nathan. Tidak lama kemudian, dua orang pria mengambil koper itu lalu pergi. Sarah berhasil men-scan wajah pria itu. Pria itu diketahui bernama Ben Harris. Dia merupakan pengacara dan penasehat dari seorang miliarder pengedar senjata bernama Greg Simon. Dia mustahil ditangkap dan dia licin, kata Orson. Sarah kemudian menemukan informasi jika Simon akan mengadakan acara amal untuk anak yatim piatu korban perang di Cannes. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk bisa bertemu dengan Simon, kata Sarah. Mendengar itu, Nathan mengatakan bagaimana caranya kita bisa datang ke acara itu tanpa diundang. Tenang bos, kita akan menemui Danny Francesco, sang bintang film. Wake up, everybody! Danny Francesco. Danny Francesco adalah bintang film favorit Simon. Untuk itu kita akan mengajak Danny datang ke acara Simon, kata Orson. Nah, terus, bagaimana cara kalian agar bisa membujuk Danny untuk datang ke acara itu, kata Nathan. Oh tenang, kata JJ. Aku menemukan satu bukti rahasia yang dapat memaksa Danny untuk ikut dalam misi ini. Dia menemukan bukti jika Danny berselingkuh dengan adik iparnya. Orson pun kemudian datang menemui Danny di jet pribadinya. Ya tentu saja Danny terkejut dan bertanya, kamu siapa? Mengapa kamu bisa masuk ke pesawatku? Perkenalkan, namaku Charlie Rosewood dan aku manajer kamu yang baru. Aku di sini untuk mengajak kamu ikut bersamaku ke acara pesta amal yang diselenggarakan oleh Simon di Cannes. No. Turun dari pesawatku, kata Danny. Namun dia tiba-tiba terdiam saat Orson memperlihatkannya rekaman video perselingkuhannya dengan adik iparnya. Ya, sehingga Danny pun terpaksa harus ikut dalam misi mereka. Agar bisa masuk ke acara Simon, Orson akan menyamar sebagai Charlie Rosewood, manajer bisnis Danny. Sementara Sarah akan menyamar sebagai kekasih Danny dengan nama Michaela. Mereka pun barangka. Setibanya di sana, Simon yang tengah ngobrol tiba-tiba terdiam. Dia serasa mimpi tak percaya. Di depan matanya, Danny Francesco, sang bintang idola, datang ke acaranya. Dengan segera dia pun kemudian menghampiri Danny. Dia berterima kasih kepada Danny karena sudah datang. Dia juga memperkenalkan dua rekannya yang bernama Trent dan Arnold. Mereka berdua yang mensponsori kegiatan amal ini, kata Simon. Danny kemudian mengenalkan manajer bisnisnya Charlie Rosewood dan juga pacarnya Michaela. Tidak lama kemudian handphonenya menerima pesan masuk. Namun karena masih asik ngobrol, dia meminta Emilia, sekretarisnya, untuk menyimpan handphonenya di ruang kerjanya. Melalui layar monitor, Nathan dan JJ terus memantau keberadaan handphone Simon yang dibawa oleh Emilia. Sarah kemudian diminta oleh Nathan untuk segera menyadap handphone Simon. Lalu tiba-tiba Orson memberitahu Nathan jika sepertinya Mike dan timnya berada di sini. Dia melihat anak buah Mike ada di sana menyamar jadi pelayan. Dipandu oleh JJ, Sarah terus bergerak untuk mendekati handphone Simon. Sarah harus tetap dalam jangkauan untuk mengunci dan menyadap handphone Simon. Good evening, sir. Vincent, is it? With a strong sense of self-preservation, there is a limit. Berhasil menyadap handphone Simon, Sarah kemudian keluar untuk menemui Danny. Simon yang bersama Danny bertanya, selanjutnya film apa lagi yang akan kau perankan? Aku lagi menggarap film dengan peran menjadi seorang miliarder yang misterius.
yang melakukan perjalanan transendental dari kejeniusan material menjadi raksasa spiritual. Wah, itu sangat mencerminkan karakter saya, kata Simon. Untuk itu dia mengajak Dani dan Sarah datang ke vilanya di Turki akhir pekan. Tidak lama kemudian Alexander bersama rekan-rekannya datang menyapa. Mereka adalah rekan bisnis Simon. Lalu Orson datang dan mengajak Dani dan Sarah untuk segera pergi dari sana. Setelah mereka pergi, Simon bersama Alexander membahas soal bisnis, yakni penjualan The Handle. Rupanya guys, Alexander adalah mafia Ukraina, dan anak buahnya lah yang melakukan perampokan bersenjata yang mengambil The Handle. Simon akan membantu Alexander untuk menjual The Handle ke penawar tertinggi, dan Simon akan mendapatkan komisi. Mereka akan menjual The Handle senilai $10 juta dan Simon sepertinya sudah punya pembeli. Namun Simon masih merahasiakan siapa pembelinya untuk menjaga privasi masing-masing. Keesokan harinya Sarah melacak informasi tentang rekan bisnis Simon, Trent, dan Arnold. Diketahui mereka berdua adalah miliarder biotik. Selain Arnold dan Trent, Sarah juga melacak informasi Alexander. Namun Sarah tidak dapat meretas komputer Alexander untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Untuk itu jalan satu-satunya, Orson diminta harus menyelinap masuk ke rumah Alexander untuk menginstal piranti lunak secara fisik dari komputer Alexander. The blues they say he got things done on my head. They keep falling, drops are falling. Whatever they control, I can control better. Turning red, crying my eyes will see. Don't move! Don't hurt me. Come on. Take my hands. Sorry, sir. You shoot my foot! Scene kemudian berlanjut pada keesokan harinya. Dari laptop Alexander, Sarah berhasil menarik informasi kesepakatan dan nomor rekening transaksi. Namun mereka belum dapat memastikan apakah itu adalah transaksi The Handle. Lalu JJ kembali menyadap percakapan telepon Simon. Simon berkomunikasi dengan seorang diplomat Turki bernama Kasim. Kasim memberitahunya jika suasana hati Alexander lagi buruk. Pencuri masuk ke rumahnya semalam dan mengambil semua uang dan perhiasannya. Anak buah Alexander sempat bertemu dengan si pencuri. Namun sayangnya pencuri itu berhasil melumpuhkan anak buah Alexander. Namun tidak usah khawatir, kata Kasim. Semua akan berjalan sesuai rencana. Anak buah Alexander akan terbang ke Turki dalam 72 jam ke depan. Rupanya transaksi penjualan The Handle akan dilakukan di sana. Mengetahui hal itu, Nathan kemudian membagi tim. Orson dan JJ diminta untuk melacak Kasim, sementara Dani dan Sarah diminta untuk menemui Simon di vilanya. Di Turki, Nathan standby di hotel. Sementara Dani dan Sarah tiba di villa Simon dan disambut baik oleh Simon. Simon kemudian mengajak Dani melihat koleksi mobil antiknya. Lalu betapa kagetnya Dani. Mobil pertama yang pernah dia gunakan dalam akting film ada di sana. Mereka berdua pun mengendarai mobil itu. Dani kemudian bertanya kepada Simon, apakah kaca belakang mobil ini masih anti peluru? Yap, tentu saja masih, kata Simon. Di saat yang sama, Sarah memantau dan mencari tahu letak ruang kerja Simon. Lalu setelah itu dengan menggunakan laptopnya dia meretas CCTV ruang kerja Simon. Di tempat terpisah mereka berdua melacak Kasim yang baru keluar dari kantornya. Namun lagi-lagi Mike dan anak buahnya ada di sana. Kasim kemudian naik kendaraan dan meninggalkan koran di atas tong sampah. Sementara Mike terlihat juga naik ke kendaraan mengikuti Kasim. Di saat yang sama, Sarah masuk ke ruang kerja Simon dan memeriksa komputernya. Terus mencari informasi, Sarah tidak menemukan apapun yang ada hubungannya dengan informasi The Handle. Namun Sarah tetap mengambil beberapa bukti penjualan senjata untuk menyudutkan Simon jika nanti dia ketahuan.
Di saat yang sama, seorang pria mengambil koran yang ditinggalkan Kasim. Orson yang melihat itu langsung bergerak mengikuti pria itu. Sementara JJ diminta untuk mengikutinya dengan menggunakan mobil. Pria yang mengambil koran kemudian bertemu dengan Ben Harris. Melihat itu, dia pun terus mengikuti kemanapun Ben Harris pergi. Namun sepertinya Ben Harris tahu jika dia sedang diikuti. Deal with that. Yes, sir. Not too close so we both. Lost. He's in the building on the left. It's getting out of range. He's still there. The paper. Di malam harinya, Nathan berkomunikasi dengan Nathan. Jika file berkas yang diambil Sarah dari komputer Simon ternyata adalah kunci data, yang membuka kunci piranti hard drive yang memastikan jika itu adalah The Handle. Lalu Orson bertanya, apa sih itu The Handle? Nathan mengatakan The Handle adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan yang bisa diprogram untuk meretas semua sistem keamanan apapun di dunia ini, termasuk bisa meluncurkan serangan nuklir. Apapun yang dijalankan oleh sistem komputer akan dapat dikontrol oleh The Handle. Untuk itu mereka harus segera menghentikan transaksi penjualan The Handle. Berdasarkan informasi dari koran yang ditinggalkan Kasim dan juga handphone Ben Harris yang mereka ambil, transaksi penjualan The Handle akan dilakukan besok. Ben Harris akan dijemput oleh anak buah Alexander di lobi Hotel Amara jam 9 pagi. Namun harus gimana coba? Seperti yang kita ketahui, Ben Harris telah meninggoy. Orson kemudian memiliki ide untuk menyamar sebagai Ben Harris. Masuk akal sih, karena anak buah Alexander tidak mengenal sosok Ben Harris. Namun masalahnya, kata JJ, saat transaksi nanti Ben Harris harus menelpon Simon untuk mendapatkan kode sandi 15 digit. Simon pasti tahu dan mengenal suara Ben Harris. Di saat yang sama, Sarah yang bersama Danny dan Simon menerima panggilan telepon dari Nathan. Nathan bertanya padanya apakah dia bisa membuat suara Orson menyerupai suara Ben Harris. Ya tentu saja bisa, kata Sarah. Unggah dan kirimkan aku rekaman suara Ben Harris, maka aku bisa melakukannya. Singkat cerita, keesokan harinya Orson menyamar sebagai Ben Harris. Dia pun dijemput oleh anak buah Alexander dan dibawa pergi ke tempat transaksi. Tidak jauh di belakang terlihat JJ terus membuntuti mereka. Singkat perjalanan guys, mereka pun tiba di lokasi transaksi. Sementara JJ terlihat menyiapkan senjatanya. Di tempat terpisah, Sarah menyiapkan editan suara Ben Harris dengan menggunakan aplikasi vocoder. Setelah itu dia meminta Danny untuk menunggunya di garasi. Mereka harus segera pergi dari sana sebelum ketahuan. Di ruang kerjanya, Simon terlihat standby menunggu telepon dari Ben Harris. Setibanya di tempat transaksi, tidak lama kemudian pembeli The Handle juga tiba di sana. Sementara JJ terus bergerak. Dia menuju ke posisi yang lebih tinggi sebagai penembak jitu. Di tempat terpisah, Alexander dan anak buahnya terlihat menunggu transaksi penjualan masuk ke rekeningnya. Transaksi penjualan pun dilakukan. Orson kemudian menelpon Simon, dan dengan bantuan Sarah, Simon sama sekali tidak tahu jika itu bukanlah Ben Harris. Kode 15 digit pun diberikan oleh Simon. Transaksi penjualan pun berhasil dilakukan dan $10 juta sudah masuk ke rekening Alexander. Namun tampaknya ada yang tidak beres. Salah satu anak buah Alexander menandai Orson jika dia adalah orang yang melakukan pencurian di rumah Alexander. Orson pun ditodong senjata, namun tiba-tiba dor. I'm just unconfirming their confirmation. What's happening? It was confirmed. Just confirm again! It's gone.
Give me a moment. 30 seconds. Who are these people? I'm scanning. Find out. Orson yang melarikan diri kemudian dijegat oleh anak buah Mike. Dengan kesal dia pun keluar dari mobil. Mike yang berada di atas bukit menyuruh anak buahnya mengambil the handle dari mobil Orson. Di saat yang sama Sarah dan Danny berhasil pergi melarikan diri. Anak buah Simon kemudian menemui Simon dan mengatakan jika sistem keamanan mereka telah diretas. Ben Harris yang menelponmu bukanlah Ben Harris melainkan Orson, kata anak buahnya. Mendengar itu dengan marah dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera mengejar Danny dan Sarah. Good news! The back is bulletproof! I think I can help you out with that. Kembali ke TKP, anak buah Mike berhasil menangkap pembeli the handle dan Mike membunuh mereka semua. Setelah itu dia meninggalkan tempat itu dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Orson. Namun ya tentu saja JJ membunuh mereka lebih dulu. Incoming. There's a chopper with a dead pilot here. Dengan menggunakan helikopter mereka pun meninggalkan tempat itu. Nathan kemudian menghubungi Orson dan memberitahunya jika Danny dan Sarah dikejar oleh anak buah Simon. Mendengar itu, Orson kemudian membawa helikopternya pergi untuk menolong Sarah dan Danny. Mereka berdua terus dikejar. Tidak lama kemudian, Orson dan JJ sudah tiba di atas mereka. Danny kemudian membawa mobilnya masuk ke dalam terowongan. They're going in the tunnel. Do you know how to use these rocket launchers? Mereka pun meninggalkan tempat itu. Di perjalanan, Nathan memberitahu mereka jika berdasarkan informasi dari Nathan, Mike bekerja untuk dirinya sendiri. Mike merampas the handle dari pembeli dan dia yang akan membawa langsung kepada pembelinya. Mendengar itu, Orson kemudian memutuskan untuk kembali menemui Simon. Setibanya di sana melihat mereka, ya tentu saja Simon kecewa. Kalian telah kibuli aku sehingga menghilangkan komisiku terhadap penjualan the handle. Kamu tetap akan bisa mendapatkan komisimu jika kamu mau membantu kami, kata Orson. Sarah juga mengatakan aku sudah menyimpan bukti-bukti penjualan senjata yang kamu lakukan, yang bisa kami gunakan untuk menuntutmu dan memenjarakanmu. Ya tentu saja itu akan merusak reputasi besarmu. Jika bantu kami maka komisimu nanti akan kami sumbangkan ke badan amal favoritmu, yatim piatu perang. Dengan begitu nama baik dan reputasimu akan tetap terjaga dengan baik. Sekarang kami butuh bantuanmu untuk menghentikan penjualan the handle. Danny juga mengatakan jika semua ini sudah selesai dia ingin Simon ikut main film bersamanya. Mendengar itu ya tentu saja Simon tidak bisa menolak. Dengan senang dia bersedia membantu mereka. Orson kemudian bertanya padanya siapa sih sebenarnya pembeli the handle. Pembelinya adalah miliarder biotik Trent dan Arnold, kata Simon. Rencananya mereka akan menggunakan the handle sebagai bom atom finansial. Mereka akan meretas sistem perbankan dunia. Dan ya temanmu Mike pasti menjual the handle itu kepada Trent dan Arnold. Singkat cerita guys, di malam harinya mereka pun membagi tim. Simon dan Danny mendatangi tempat di mana Trent dan Arnold bersama Mike melakukan transaksi. Sementara Sarah mengawal mereka dengan kamera drone. Orson bertugas untuk menghabisi semua anak buah Mike. Sementara JJ diminta standby sebagai penembak jitu untuk membantu Orson. Orson, take a left through the hedges. Two on the J. Two more ahead. Take the service elevator one level down. Orson, how you doing? Still alive. Danny dan Simon pun tiba di tempat di mana mereka semua berkumpul. Trent dan Arnold, Mike dan timnya.
Simon mengatakan kalian berdua tidak membayar komisi untukku. Untuk apa kami membayarmu? Kamu gagal karena Mike berhasil membawakan The Handle kepada kami. Komisimu akan kami berikan untuk Mike. Ya, aku kan bukan kurir. Aku tidak dibayar untuk mengirim. Aku dibayar untuk memasok. Aku akan menunjukkan kepada kalian seperti apa aku bekerja dalam dunia aku selama ini. Aku akan menghancurkan beberapa bangunan yang ada di belakangku dengan rudal AJM-65 Maverick dalam hitungan 1, 2, 3. Dia kemudian meminta Dani untuk memberikan mereka masing-masing selebaran kertas. Selebaran kertas itu adalah alamat tempat tinggal keluarga mereka masing-masing. Aku berikan kalian waktu 5 menit untuk transfer komisiku ke rekeningku. Jika dalam 5 menit uangnya belum masuk ke rekeningku, maka keluarga yang kalian sayangi akan aku ratakan dengan rudal AJM-65 Maverick. Lalu setelah itu dia kemudian mengajak Dani untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ketakutan Trent dan Arnold kemudian memberitahu Mike, jika uang komisimu Mike akan aku alihkan ke rekening Simon. Ya, tentu saja Mike mendengar itu marah. Namun John, ahli IT Mike, mengatakan tenang saja bos. Aku bisa memindahkan uang di rekening mereka ke rekening kita. Aku sudah masuk ke sistem jaringan mereka. Kini kita tidak butuh mereka lagi. They're doing the transferring now. It's $1 billion to your orphans of war. Everybody calm down. Calm down. Chris, progress report. Deal with it. There are explosions going off of the fucking... It's happening. 30 seconds. Mike looks upset. That's the most impressive thing I've ever seen a man do. Orson yang tiba di sana menemukan mereka semua sudah meninggoy. Dia kemudian menemukan koper itu dan mengambilnya. Lalu tiba-tiba Mike dari belakang menyerangnya. Namun ya, tentu saja dengan mudah dia melumpuhkan Mike. Dia pun keluar dan dijemput oleh Sarah dan JJ. Scene kemudian berlanjut di Doha, Qatar. Di sana mereka memberikan koper itu kepada Nathan. Karena mereka berhasil menyelesaikan misi, Nathan kembali memberi mereka misi baru dengan bayaran mahal. Namun Orson menolaknya karena mereka butuh liburan. Nathan kemudian bertanya kepada Orson di mana uang dan perhiasan milik Alexander yang kamu curi. Terlambat bro, kami sudah investasikan semuanya untuk bisnis filmnya Dani dan Simon. Guys, demikian episode Movie Recap kali ini. Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye bye, danke.